Perkenalkan, nama saya Citra Widiawati Utomo. Di sini saya mahasiswa dari BINUS University, Manajemen Bisnis. Dan di sini saya akan melakukan presentasi untuk final exam dari karakter building. Saya akan melakukan presentasi. Saya izin share screen dulu tentang kesetaraan gender dalam dunia kerja, dan presentasi ini untuk mengampu final exam dari karakter building Pancasila di semester 2 ini di periode pertama. Dan perkenalkan, nama saya Citra Widiawati Utomo. Saya mahasiswa dari Manajemen Bisnis BINUS University. Pertama, yaitu latar belakang. Lingkungan kerja adalah lingkup di mana karyawan laki-laki dan perempuan melakukan aktivitas profesionalnya setiap hari. Di era abad 21 ini, kesetaraan gender masih menjadi isu global, salah satunya adalah di bidang ketenagakerjaan. Ketimpangan gender masih menjadi tantangan besar di berbagai sektor pekerjaan, khususnya bagi karyawan perempuan. Dan karyawan perempuan selalu kebanyakan mendapatkan hambatan struktural, budaya, dan sosial yang membatasi partisipasi mereka secara penuh untuk bisa setara di dalam lingkungan kerja mereka. Salah satu manifestasi kesetaraan gender di lingkungan kerja adalah kesenjangan upah, yaitu gender pay gap. Menurut data yang berasal dari Badan Pusat Statistik, yaitu BPS, tahun 2022, menunjukkan adanya ketimpangan pada satu pekerjaan yang sama, di mana perempuan mendapatkan upah lebih rendah dibandingkan dengan karyawan laki-laki. Selain itu, di dalam laporan kesenjangan gender Forum Ekonomi Dunia, pada tahun 2020 dinyatakan hanya 2,01% perusahaan Indonesia memiliki perwakilan perempuan untuk posisi manajerial. Hal itu tuh disebabkan karena adanya istilah glass ceiling atau karyawan perempuan mendapatkan bias gender dan stereotip sebagai batas tak terlihat yang menghalangi kemajuan karir mereka. Dan ada pun faktor-faktor diskriminasi dalam proses rekrutmen, kurangnya akses pelatihan, dan pengembangan keterampilan, serta beban ganda antara pekerjaan dan tanggung jawab domestik di rumah, atau tanggung jawab full bagaimana dia sebagai peran seorang istri dan seorang ibu rumah tangga. Rumusan masalah. Apa saja faktor yang menyebabkan kesenjangan gender dalam lingkungan kerja di Indonesia? Yang kedua, bagaimana dampak dari ketidaksetaraan gender terhadap produktivitas dan pertumbuhan ekonomi? Yang ketiga, kebijakan dan praktek terbaik yang dapat diterapkan untuk mencapai kesetaraan gender di lingkungan kerja. Kajian teori. Jadi ini adalah kajian literatur kita, jadi acuan tinjauan pustaka, yaitu kesetaraan gender adalah bahwa setiap individu memandang jenis kelamin harus diperlakukan secara adil tanpa diskriminasi. Gender, menurut Sugiastuti, merupakan perbedaan perilaku antara pria dan wanita yang dibentuk oleh proses sosial dan budaya, sehingga dapat berubah dari waktu, tempat ke tempat, dan masyarakat cenderung memberi label stereotip pada wanita sebagai makhluk yang lemah dan emosional, sedangkan pria sebagai sosok kuat dan rasional. Itu dari Fakih dari jurnal 2006. Pandangan ini aslinya menegaskan bahwa gender itu bukan kodrat, melainkan konstruksi budaya yang menciptakan peran maskulin dan feminim. Kesenjangan gender juga menjadi salah satu indikator dalam tujuan pembangunan berkelanjutan SDGs Indonesia untuk menghapus diskriminasi dan memberdayakan perempuan. Namun kenyataannya diskriminasi perempuan itu masih terjadi, bahkan terjadi di bidang politik, pendidikan, pekerjaan, bahkan agama. Dan itu bertentangan dengan Undang-Undang 1945 yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum. Lanjut. Nah, dari hasil temuan untuk proyek kita yang lalu, 70% temuan itu adalah laki-laki itu lebih dominan dalam rekrutmen penerimaan karyawan, dan 20%-nya perempuan, lalu 10%-nya itu lebih ke gender. Jadi posisinya lebih ke
kemampuan, kemampuan dan kompetensi antara laki-laki dan perempuan. Jadi penilaian dari kemampuannya. Dari sumber pertama, budaya patriarki itu masih kental di dunia kerja. Lalu stereotip gender, perbedaan kompensasi dan kompetensi antara pria dan wanita. Lalu yang sumber kedua adalah karyawan wanita mempunyai beban ganda seperti tadi dan terbatasnya jenjang karir untuk karyawan wanita. Lalu untuk solusinya adalah dari jenjang karir. Solusi yang bisa diterapkan untuk mendukung kesetaraan gender di lingkungan kerja seperti memberikan pelatihan kerja anti bias kepada seluruh karyawan, menetapkan kebijakan yang mendukung keluarga untuk cuti melahirkan bagi ibu dan ayah. Lalu kebijakan kerja fleksibel. Sistem penilaian atau evaluasi karir yang objektif dan transparan berdasarkan kompetensi di tempat pekerjaan atau bermitraan dengan layanan daycare lokal. Selain itu, perusahaan juga sebaiknya menjalankan komunikasi internal secara rutin untuk membentuk budaya kerja yang menghargai keberagaman dan inklusisme dengan melibatkan seluruh karyawan tanpa memandang gender pada proses pengambilan keputusannya. Yang terakhir adalah refleksi pribadi. Jadi, saya telah melakukan wawancara dengan Bapak Riko Setiawan selaku pimpinan PT Jurnal Bijak, yang mana perusahaan tersebut beroperasi pada bidang jasa akuntan dan aplikasi akuntansi. Dan beliau dapat saya ambil hasil diskusi tentang isu kesetaraan gender yang masih terjadi di Indonesia. Hal yang sering terlihat dalam konteks pekerjaan adalah saat rekrutmen SDM. Karena seharusnya di era maju seperti saat ini, hal itu tuh sudah tidak terjadi perselisihan atau ketimpangan. Namun, stigma bahwa laki lebih dominan daripada pekerja perempuan masih banyak dijumpai. Wanita dianggap lemah dari sisi fisik dan mudah empati sehingga peluang diterima di sebuah perusahaan itu lebih dominan ke pihak laki-laki. Lalu dari segi kenaikan jabatan atau apa namanya, ya naik jabatan ya jatuhnya kayak jenjang karir lah ya. Lelaki itu lebih dianggap lebih mampu daripada wanita karena lebih cenderung fokus dan mumpuni. Menurut Bapak Riko, seharusnya dalam sebuah perusahaan yang ingin maju, ketika melakukan rekrutmen SDM, memperhatikan untuk mengambil keputusan apakah rekrutmennya didasarkan oleh gender atau kualitas. Karena ketika rekrutmen atau kenaikan jabatan dilirik dari segi gender dengan menyampingkan kualitas, maka dampaknya perkembangan sebuah perusahaan itu akan lambat dan tidak tepat sasaran dalam memilih SDM maupun seorang tim leader sekalipun. Jadi, berikan kesempatan untuk perempuan untuk menjabat dan mengampu sebuah tanggung jawab jika dirasa memang secara penilaian perempuan itu mampu. Lalu merubah sedikit demi sedikit stigma wanita pada kesetaraan gender di perusahaan, maka membuka peluang perusahaan untuk maju dan dipimpin oleh orang yang tepat. Sekian refleksi pribadi yang dapat saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Berikut sesi presentasi sudah berakhir. Terima kasih banyak.